Wahai sekalian malaikat Zabania, kasihanilah kami, ringankanlah kami dari azab siksa buat seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Hubungan suami dan istri mana yang tidak ingin merasa harmonis dan hidup aman damai tanpa masalah? Pasti semua orang menginginkan memiliki pendamping yang setia, yang saling menyayangi, dan tentunya seseorang yang mengerti akan ilmu agama. Berbicara soal hubungan suami dan istri, pasti semua orang ingin terhindar dari fenomena pelakor, perbuatan curang, seperti yang diketahui bahwa orang yang berselingkuh bukan hanya mengkhianati janji suci yang diucapkan saat menikah, namun juga melukai banyak orang di sekelilingnya, terutama istri maupun suami, dan yang terpenting anak-anak. Menurut agama Islam, seseorang yang selingkuh masuk dalam kategori sebagai zina bagi yang sudah menikah. Dan zina salah satunya dosa yang amat berat, bahkan dibalas langsung di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Tak hanya itu, dari banyaknya dalil mengenai larangan zina bukanlah sebuah kebetulan. Bukan saja dilarang untuk melakukannya, namun mendekatinya saja sudah dilarang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Di dalam sebuah hubungan rumah tangga, pasti suami dan istri tak pernah lepas dari cobaan. Misalnya cobaan ekonomi, keluarga, anak, dan masih banyak lagi. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan para lelaki untuk menjaga kesetiaannya dan menyuruh agar mendatangi istrinya jika tergoda dengan wanita lain. Rasulullah bersabda, "Jika engkau melihat seorang wanita, lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, ada beberapa siksa yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapat bagi para pelaku zina. Antara lain, pertama, tidak diajak bicara oleh Allah saat hari kiamat. Hukuman atau siksa neraka pertama bagi pezina adalah mereka tidak akan diajak oleh Allah berbicara saat hari kiamat datang. Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasa'i dari Ibnu Mandah dari Abu Hurairah. Kedua, kekal di dalam neraka. Seseorang yang melakukan zina selama hidup maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak nanti. Seperti yang diketahui, jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga akan melipat gandakan azab untuk mereka pelaku zina dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina, kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada saat masih hidup. Abdullah bin Mas'ud R.A. berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala?" Beliau menjawab, "Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar." "Lalu apalagi?" tanyaku. Kembali beliau menjawab, "Yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia akan makan bersamamu." "Lalu apalagi?" tanyaku. Beliau menjawab, "Yaitu kamu berzina dengan kekasih tetanggamu." Ketiga, dijilat api neraka. Siksa neraka berikutnya untuk para pezina adalah akan mendapatkan azab dengan cara dijilat api neraka. Api neraka sudah sangat jelas, sangatlah panas, dan mereka akan melolong karena kedahsyatan panas api neraka tersebut. Ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah,
Kami berangkat pergi, sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad dalam hadis panjang dari Samurah. Sedangkan para ulama berkata, jika ini merupakan hukuman untuk para pezina laki-laki dan juga perempuan yang masih bujang dan belum menikah di dunia, apabila sudah menikah meski baru sekali seumur hidup, maka hukuman untuk keduanya adalah rajam dengan bebatuan sampai mati. Dalam kitab Zabur juga tertulis, sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, "Kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya?" Keempat, ditempatkan pada pintu neraka yang paling busuk. Tidak hanya mendapat siksa berupa dijilat api neraka, namun para pezina juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau paling busuk. Tentang tafsir bahwa Jahannam itu, ia memiliki 7 pintu. Pintu yang paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Mahul Ad-Dimaski berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk, berkata, "Kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini." Dan dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir, berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. 5. Ditarik mukanya dengan rantai neraka. Allah akan melihat padanya dengan pandangan penuh kemurkaan dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam. Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke neraka, yakni api yang paling besar. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat?" Malaikat Jibril menggeleng lalu menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya." Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, musuh-musuh Allah diseret ke sana dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. 6. Matanya penuh dengan bara api neraka. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memenuhkan atau menggunakan matanya kepada yang haram, Allah akan memenuhkan matanya dengan bara api neraka Jahannam. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang haram baginya, Allah akan meletakkannya di dalam kubur dengan penuh kehausan, menangis dan sedih. Wajahnya akan dihitamkan seperti gelap gulita. Di tengkuknya akan digantung dengan ikatan rantai dari neraka. Dia akan dipakaikan dengan baju dari api neraka pada tubuhnya. Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Dia juga tidak akan disucikan atau dimuliakan dan bagi mereka azab yang amat pedih. 7. Kemaluan bernyala api. Rasulullah SAW bersabda, jika pada hari kiamat nanti para pezina akan datang dengan kemaluan mereka yang bernyala dengan nyala api dan semua makhluk mengenali mereka karena bau yang berasal dari kemaluan sangatlah busuk. Muka mereka kemudian akan ditarik ke neraka
Dan jika sudah masuk ke dalam neraka, maka malaikat Malik akan mengenakan mereka sepasang baju besi dari api neraka. Dan sekiranya baju besi tersebut akan diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya ia akan lebur menjadi abu. Malaikat Malik berkata, "Wahai sekalian malaikat, tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi sebagaimana mereka melihat kepada yang haram. Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka, sebagaimana mereka melakukannya kepada perkara yang haram. Ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka, sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram." Malaikat Zabaniyah berkata, "Iya." Malaikat Zabaniyah mengikat tangan-tangan serta kaki-kaki mereka dan mata-mata mereka ditancapkan dengan paku neraka. Mereka semua lalu menjerit dan berkata, "Wahai sekalian malaikat Zabaniyah, kasihanilah kami, ringankanlah kami dari azab siksa buat seketika." Malaikat Zabaniyah berkata, "Bagaimana kami hendak mengasihi kamu, sedangkan Allah yang Maha Pengasih begitu amat memurkai kamu?" Sahabat mukmin, jelas sudah dalam Islam perbuatan perselingkuhan sangatlah berat azabnya. Sebelum semua terlambat, marilah kita semua bertaubat nasuha dan memanjatkan ampunan pada Sang Pencipta selama kita masih diberikan kesempatan. Akan tetapi, berjanjilah juga untuk tidak mengulangi kembali dosa zina tersebut, dan semoga kita semua tidak masuk dalam golongan yang demikian. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan rusak ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat mukmin, demikian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.